Harusnya udah nih PR cuma 1 soal. Cyril, udah dapat yang ditanya B? Dapat Cyril? Yang 2B, Bu. 2B. 2E. Yang 2B mana? Di-upload kan? Nomor 2 ini loh. Oh, 2E. Sudah saya belum nyoba, Bu. Oh, belum dicoba. Siapa yang udah? Nasya udah? Nomor 2E. Nasya. Iya, Bu. Udah nomor 2E? Udah sih, Bu, tapi saya nggak yakin. Dapat B-nya berapa? Kenapa, Bu? Dapat B-nya berapa? Saya dapat B-nya 5. Garis ini menyinggung 29. Titik singgungnya 2,9, betul? Betul, Bu. Berarti 2A plus B itu sama dengan 4. Terus dieliminasi ya. Sama. Eliminasi? Kamu pakai cara eliminasi? Iya, Bu. Oke, ya udah benar jawabannya. Oke, teman-teman. Prosesnya adalah temukan titik singgung dulu. Setelah dapat titik singgung, langkah berikutnya adalah cari persamaan titik singgung substitusi ke kurva ya. Ada 2 persamaan dalam variabel AB ya. 2 persamaan dalam variabel A dan B. Yang pertama gimana? Substitusi titik ke kurva. Dapat AB kan? Kemudian yang kedua adalah Y aksen dari persamaan garis singgung ya. Y aksen garis itu sama dengan Y aksen kurva. Nah, nanti dari sini X-nya substitusi dengan X absis ini. Nanti dapat persamaan dalam AB lagi ya. Nah, dari 2 persamaan itu kalian eliminasi. Nanti ketemu nilai B-nya. Itu prosesnya ya. Teman-teman, paham? Pokoknya selalu ingat nih. Titik singgung penting. Pertama, gimana cara mencari titik singgungnya? Substitusi absis ke persamaan garis. Nanti ketemu Y-nya. Gitu ya. Jadi 2 kali 4 itu 8, tambah 1, 9, jadinya 2,9. Gitu ya. Oke, paham? Kira? Saya, Bu. Jelas ya? Iya, jelas, Bu. Oke. Jadi pertama temukan titik singgung. Caranya gimana? Absis masukkan ke persamaan garis yang lengkap gitu ya. Jangan ada yang ada unsur A sama B-nya pasti nanti nggak ketemu Y-nya. Nah, kalau sudah dapat baru titik tersebut substitusi ke persamaan kurva supaya dapat satu persamaan dalam variabel A dan B. Nah, baru satu nih, nggak bisa dicari B-nya dong. Nah, berarti temukan satu persamaan lagi yang dalam AB supaya bisa dieliminasi. Dari mana? Dari yang Y aksen dari persamaan garis disama dengankan Y aksen dari kurva. Kenapa sama dengan? Karena mereka bersinggungan. Gitu. Gradiennya pasti sama. Gitu. Oke, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 3. Nah, sebelum ke nomor 3, kita ke sini dulu. Nah, nomor 3 itu adalah tentang kemonotonan fungsi. Nah, sekarang kita lanjutkan materi yang selanjutnya, terapan aplikasi turunan yang kedua. Yang berikutnya adalah kemonotonan fungsi. Kemonotonan fungsi itu apa sih, Bu? Nah, monoton itu ada 2. Ya, monoton naik sama monoton turun. Nah, berarti kalau dari gambar jelas kelihatan nih, ini monoton naik nih. Saat di sini ini monoton turun.
Saat di sini ini monoton naik lagi. Nah, gitu. Maka berarti kita harus tahu gambarnya dulu dong. Nah, nanti ada cara mengetahui monoton naik, monoton turun tanpa menggambar grafik. Nah, misalnya akan diajarkan. Berarti nanti di kemonotonan fungsi yang bakal kalian cari adalah interval-interval X-nya inilah. Nah, ini nanti tugas kalian adalah mencari area-area di mana dia akan naik, area mana dia akan turun, begitu ya. Nah, ini nanti tugas kalian adalah mencari X-X-nya ini di interval mana. Bukan X sama dengan, tapi X di daerah mana. Jadi kurang dari, lebih dari, begitu ya. Nah, naik dan turun itu berkaitan dengan gradien, ya nggak? Kalau gradiennya positif, berarti dia naik, ya nggak? Kalau gradien negatif, maka dia turun. Nah, gradien itu kita sudah mempelajari. Gradien itu apa? Gradien itu adalah M. Nah, ini adalah F aksen X1. Nah, kita sudah mempelajari gradien. Itu adalah turunan pertama dari kurva. Nah, maka nanti kita bisa mengetahui kapan grafik kita akan turun, kapan grafik kita akan naik berdasarkan turunan pertamanya. Nah, karena turunan pertama itu adalah merupakan gradien, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat ke definisi turunan sama teorema turunannya. Nah, perhatikan teman-teman. Kalau kita punya fungsi grafik ya, ada grafiknya. Grafiknya seperti ini. Nah, misalnya di sini adalah X1, kemudian di sini adalah X2. Nah, perhatikan teman-teman. Nanti tanpa menggambar grafik kita tahu, oh di wilayah antara X1 sampai X2 dia grafiknya turun atau naik tanpa menggambar grafik ya. Mengetahuinya dari mana? Dari sini sih. Kalau X1 kita ambil nilainya lebih kecil dari X2, yang ini benar ya berarti ya. X1 yang kita ambil lebih dari kurang dari X2. Kenapa? Karena X1 di sebelah kirinya X2 ya. Maka nanti setelah kita substitusi X1 dan X2 ke fungsinya, ke fungsi fx-nya, kita peroleh nilai f. Nah, perhatikan ini adalah Y1. Nilainya adalah kalau kita memasukkan X1 ke dalam fungsi F. Jadi ini adalah Fx1. Kemudian di sini adalah nilai dari Y2. Y2 itu adalah Fx2. Saat kita memasukkan nilai X2 ke dalam fungsi F, kita dapatkan nilai Y2. Nah, apa yang terjadi? Ternyata Y1 itu lebih besar daripada Y2. Ya kan? Karena Y1 lebih tinggi nih posisinya daripada Y2. Berarti di sini Fx1 itu lebih besar dari Fx2. Nah, kalau kejadiannya terbalik seperti nah, kita lihat juga ya pada gambar ya. Pada gambar di sini di antara X1 sama X2 di sini grafiknya semakin turun. Ingat arahnya selalu dari X kecil ke X besar ya, arah panahnya ke sini. Maka dia grafik turun namanya. Kenapa? Karena nilai Y-nya terbalik daripada nilai X yang kita ambil. Nah, kalau misalnya nanti grafiknya seperti ini. Nah, di sini adalah saya ambil X1. Kemudian ini adalah X2. Di sini kita mengambil nilai X1 itu masih kurang dari X2 ya, karena X1 di kiri. Nah, perhatikan nilai Y-nya. Ini adalah Y1. Nah, ini adalah Y2 di sini. Ini adalah nilai Y2. Apa yang terjadi setelah disubstitusi ke fungsinya? Y1 itu lebih kecil daripada Y2. Nah, kalau seperti ini kejadiannya sama, berarti ini adalah naik. Nah, ini naik. Arah panahnya ke sana ya. Nah, apakah jelas perbedaan dari dua hal ini? Nah, ini definisi ini belum berkaitan dengan turunan, dia hanya menyambungkan antara X dengan X yang kita ambil dengan nilai Y.
Kalau terbalik berarti dia turun justru, tapi kalau sama nih X kurang dari X1 kurang dari X2, Y1 kurang dari Y2, maka grafik kita naik. Jadi berdasarkan nilai ini. Apakah paham definisi? Nah, kita lanjutkan sekarang sama yang teorema ya. Nah, sekarang teorema. Nah, di teorema ini kan definisi ternyata kok masih agak susah nih memahaminya. Ngitungnya juga masih agak ribet nih, kita harus mencari nilai Y-nya ya. Karena X1 dan X2 harus substitusi ke fungsinya nih. Ya kalau fungsinya sederhana, kalau fungsinya ribet kan ngitungnya agak susah juga kan. Sekarang yang teorema itu tanpa harus melihat nilai ketinggian grafik kita ya, nilai Y-nya itu terserah berapa. Nah, konsentrasinya adalah di sini. Gradien. Ini adalah gradien. Kita tahu fungsi grafik kita itu akan naik atau turun berdasarkan kemiringan garisnya. Nah, gradiennya ya. Nah, gradien itu adalah turunan pertama dari fungsinya. Kalau turunan pertama dari fungsi X itu lebih besar dari 0, berarti gradiennya positif nih, lebih besar ya, positif. Nah, kalau positif ya udah jelas naik ya. Nah, kalau ini salah ya teman-teman, ini harusnya kurang dari ya teman-teman ya, kan turun dia. Gradiennya negatif ya, salah di sini. Nah, karena teorema lebih mudah, maka kita menggunakan teorema saja buat mengerjakan soal ya, tanpa menggambar grafik. Nah, gambarannya seperti apa? Seperti ini. Di sini, ini grafik kita naik. Nah, garis singgungnya berarti seperti ini ya, di titik-titik di sekitaran di sini, ini ke sini. Kalau garis kita miringnya ke sana, ini berarti gradiennya positif. Gradien positif itu berarti f aksen X lebih besar dari 0. Nah, di kisaran sini, ini garisnya miringnya ke sini nih. Nah, panahnya ke sini kan. Berarti dia turun karena dia gradiennya negatif ya. F aksen X kurang dari 0. Nah, ini yang ini naik lagi di sana. Nah, contoh soal supaya lebih paham lagi. Cara mengerjakannya adalah seperti ini. Saya geser dulu. Nah, kita punya fungsi fx adalah yang ini ya. Yang ditanya adalah tentukanlah interval fungsi naik dan fungsi turun. Oke. Nah, cara menjawabnya adalah gini. Kita cari turunannya dulu. Langkah pertama ya, karena kita menggunakan teorema ini. Kita turunkan dulu fungsinya. Turunan dari sepertiga X pangkat 3. Saya tulis dulu. Fx adalah sepertiga X pangkat 3 min 2X kuadrat min 5X plus 10. Nah, turunan dari fungsi fx adalah saya mau tanya sama Dira. F aksen X-nya sepertiga X pangkat 3 diturunin jadi apa, Dira? Sepertiga X pangkat 3. Ini Wira atau Dira, Bu? Dira. Oh, ya. Sepertiga X pangkat 3. Nah, kamu pakai rumus yang dulu ya. Yang Y sama dengan AX pangkat N. Maka Y aksen adalah A dikali N, X pangkat N di 1. Gitu Dira. Nah, berarti sepertiga X pangkat 3 turunannya jadi apa? Bentar, Bu. Jadi satu X pangkat 2. Oke, terus yang min 2X pangkat 2 Jadinya itu 4X. 4X. Oke, turunan min 5X Itu jadi 5. min 5. Oke, nah ini turunannya. Sekarang karena dia menanyakan interval naik turun, berarti syarat grafik naik jika syaratkan ini kita ikut ini. Grafik kita akan naik jika f aksen X lebih besar dari 0. Gitu ya, Dira, cara jawabnya ya. Nah, f aksen X kita udah punya nih. Kita masukkan di sini dari 0. Gitu.
Oke. Nah, kemudian gimana langkah selanjutnya? Kita nggak usah cari Y, tapi kita faktorkan. Oke, Dira? Ingat waktu pertidaksamaan di kelas 10 ya, pertidaksamaan kuadrat ya. Ini kita faktorkan. Coba Dira faktorkan. Dikali ketemu min 5. Nah, ditambah ini dikali. Ditambah ketemu yang ini min 4. Nah, faktornya 5 itu berapa sama berapa, Dira? 1/5. 1/5. Supaya ditambah min 4, berarti yang min siapa? Jadi min 5. 5 ya. Oke, Ya. yang satu. Nah, kita taruh di sini. 1 sama min 5. Nah, kalau sudah dapat seperti ini bentuknya, langkah berikutnya tanda pertidaksamaannya jangan dipakai dulu ya. Tapi kita tulis satu persatu nih. X plus 1 sama dengan 0. Jadi kita dapat X sama dengan min 1 ya, Dira ya. Nah, kemudian yang satunya lagi X min 5 sama dengan 0. Jadi X sama dengan 5. Nah, dari 2X ini kita masukkan ke garis bilangan. Kita masukkan ke garis bilangan. Nah, garis bilangan kita berarti min 1 sama 5. Oke, kita ada 3 daerah ya. Kemudian kita coba ambil satu angka di kirinya min 1, misalnya min 2. Atau di antara min 1 sampai 5, 0 ya. Atau lebih besar dari 5. Nah, Dira mau pilih yang mana nih? Angka min 2 atau 0 atau 0? 0. 0, oke. Nah, 0 ini substitusi kemana? Ke fungsi turunannya. F aksen X tadi. X kuadrat kan F aksen 0. Dira berapa, Dira? Itu 0. Jadi min 5. Min 5, oke. Nah, min 5 ini adalah gradien. Jadi di garis bilangan kita ini adalah tentang gradien. Jadi ini gradiennya negatif. Berarti di sini minus. Kita letakkan tanda minus di atas yang ada, di wilayah yang ada nolnya ya. Berarti di kirinya min 1 ini plus. Yang ini kanannya 5 ini juga. Gitu ya teman-teman ya. Nah, kita tahu plus itu adalah gradien yang plus itu adalah naik. Gradien yang min itu turun. Plus itu naik lagi. Ya sudah, kita udah tahu naik turunnya kurva kita. Kita tinggal membuat kesimpulan. Jadi interval jadi grafik F akan naik pada interval. Nah, perhatikan teman-teman. Kalau daerah naiknya itu kan ada 2 daerah ya. Jadi ini saya kasih lambang ya, ternyata. Naik itu ke sana, turun itu ke sana, naik itu ke sana. Nah, naiknya itu proses naiknya ada 2. Maka karena ada 2 kita pakai atau. Nah, naik yang pertama yang sebelah kiri sendiri ya, diurutkan ya. Kiri sendiri itu di sebelah kirinya min 1. X kurang dari 1. Atau, nah karena ada 2 wilayah berarti pakai atau. Atau satu lagi di mana? Di sebelah kanannya 5. Berarti X di sebelah kanannya 5. Karena kanan berarti lebih dari ya. Kiri itu kurang dari. Itu interval naik kita udah dapat. Nah, kita nggak usah buat garis bilangan lagi untuk interval turun. Karena sudah ada ya. Sudah kelihatan di garis bilangan kita. Jadi, grafik F akan turun pada interval karena ada 1, oh berarti X-nya ditulis di tengah nih. X-nya diapit oleh angka min 1 sama 5. Jadi dibacanya adalah min 1 itu kurang dari X dan X kurang dari 5 gitu ya. Atau X di antara min 1 sampai. Itu cara jawabnya. Apakah jelas? Contoh 3, teman-teman. Allen jelas? Samantha jelas? Prosesnya? Benjamin jelas? Ben? Jelas ya. Oke, Marcel jelas? Jelas, Bu. Apakah ada pertanyaan teman-teman? Saya nggak coba satu. Aaron, Michael, ada pertanyaan enggak?
Enggak ya? Masih oke ya? Jadi teman-teman nanti kalau ditanya interval naik, interval turun, langkah pertama kalian turunkan fungsinya ya. Turunkan fungsinya, setelah diturunkan, nah syaratkan kalian mau cari yang naik dulu atau yang turun dulu. Kalau naik itu berarti gradiennya harus lebih besar dari 0. Itu syaratnya ya. Oke. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Nah, ini gambaran grafik kita. Tadi kita hanya menggambar di garis bilangan ya, tuh. Gambaran bayangannya. Karena kita tujuannya hanya mencari intervalnya ya. Kita nggak menggambar grafik. Nah, kalau gambaran aslinya seperti ini. Tadi di batasnya adalah berapa tadi? Min 1 ya. Ini min 1. Kemudian di sini adalah berapa ini, Pak? Di kirinya min 1 itu naik nih grafiknya ya. Ini grafik benarnya. Kemudian di antara min 1 sampai 5 dia turun. Terus naik lagi. Gitu ya. Oke. Jadi, Bu, apakah ikuti modul? Silakan kalian ikuti modul boleh, tapi sekali ngitung aja udah kelihatan ya. Nggak usah pakai yang B ini. Nggak. Oke. Sekarang contoh yang keempat. Contoh kedua ya. Saya geser ke sini. Lebih lebar. Ini ya, fungsinya kelihatan. Contoh kedua. Fx-nya adalah x kuadrat plus 3 dibagi x min 1. Nah, ditanya adalah interval fungsi naik dan fungsi turun. Nah, oke. Langkah pertama adalah Jonah. Ya, Bu. Langkah pertama kita cari apa? Bentar. Langkah pertama nyari coba tadi Bu yang sebelumnya, Bu. Terus ya. Apa? Langkah pertama kita cari apa? Bu. Siapa? Jonah. Saya ngeliat ini. Apa Jonah? Ini contoh satu tadi di sini. Contoh satu. Jadi turunin dulu, Bu. Oke, turunkan dulu fungsinya. Turunkan. Ya. Fungsinya bentuk apa, Jonah? Kenapa, Bu? Fungsinya berbentuk apa? Itu kayak bentuk pecahan gitu. Pecahan. Berarti rumus turunannya adalah, ingat, f aksen x, ya saya tulis. Fx itu adalah upper v berarti ya, Jonah ya? Upper V ya? Jadi f aksen x rumusnya apa? Ingat ya? Apa? Turunan upper v. U aksen Nah, Bu? turunan rumus turunannya apa? U aksen U aksen dikali V V terus min U U kali V aksen. Oke. Terus udah Per V kuadrat. Oke. Nah, berarti kita harus cari U sama V-nya dulu. Nah, ini adalah U-nya adalah yang atas ya, X kuadrat plus 3 ya. U aksennya apa, Jonah? U aksennya 2X. 2X. Oke, V-nya yang bawah ya, X min 1. V aksennya apa, Jonah? 1. 1. Oke. Kemudian kita pasangkan menyilang ya. Kita pasangkan menyilang.
U aksen itu dikalikan sama V, kemudian U itu dikalikan sama V. F aksen X sama dengan berarti 2X dikali X min 1 dikurangi 1 dikali X pangkat 3 X pangkat 2 plus 3 dibagi V kuadrat berarti X min 1 kuadrat. Oke. Pembilangnya aja Jonah yang disederhanakan jadinya apa? Kali pelangi. Bilangnya, Bu. Kali A. Kali pelangi. Itu berarti 2x kuadrat X kuadrat min 2x. 2X Terus min x kuadrat min 3. Oke. Bawahnya biarin aja ya, Jonah ya. Terus sama dengan Sama dengan x kuadrat min 2x min 3. Oke. Nah, ini udah dapat F aksennya. Selesai. Saya stabilo biar ini. Nah, langkah berikutnya apa, Jonas, setelah diturunkan? Setelah cari turunannya, langkah berikutnya? Di apa tuh yang f aksen lebih besar dari 0 itu ya? Oke, ya. Kita mulai cari batas kita. Ya. Syarat grafik naik. Jika F aksen X lebih besar dari 0 ya. Nah, F aksen X-nya adalah di atasnya ini. Berarti kita masukkan X kuadrat min 2X min 3 per X min 1 pangkat 2 lebih besar dari 0. Nah, Jonah, perhatikan. Kita sekarang dapat pertidaksamaan bentuk pecahan ya. Ya nggak? Ya, Bu. Nah, berarti kita mengingat lagi nih saat mengerjakan pertidaksamaan pecahan waktu kelas 10. Jonah masih ingat cara mengerjakan pertidaksamaan bentuk pecahan? Lupa, Bu. Lupa deh. Nah, ini saya ingatkan lagi. Caranya adalah faktorkan pembilangnya dan penyebutnya. Faktorkan ya. Nah, ya udah faktorkan nih. Pembilangnya jadi apa nih? Pembilangnya jadi x plus 1 min 2. Plus 1 no. X min 2 ya? Bukan. Dikali ketemu min 3. X min 3. Dikali ditambah ketemu min 2 ya. Nah, 1 sama 3 ya. Nah, ini 3. Oke. Bawahnya? Bawahnya itu tinggal X min 1. X min 1. Ya kan karena kuadrat kan. Oke. Nah, kalau sudah selesai dapat pemfaktorannya, nah masing-masing kita ambil. Kita ambil masing-masing faktornya. X plus 1 disama dengan 0. Berarti dari sini kita dapat X-nya min 1. Kemudian X min 3 sama dengan 0. Min 1 sama dengan 0. Berarti kita dapat X-nya 1. X min 1 sama dengan 0. Berarti dapat X-nya sama dengan 1. Oh, ini kembar nih. Kembar. Bu, kembar kenapa ditulis 2 kali? Enggak ditulis sekali aja. Nah, ini ada manfaatnya teman-teman saya tulis. Nanti fungsinya adalah saat di garis bilangan. Saya gambar garis bilangannya sekarang. Kita gambar garis bilangannya. Urutkan, ini pembuat nolnya ya. Nah, yang kembar ini nanti ditulis 1 aja di sini garis bilangan. Min 1, 1 sama 3. Nah, fungsinya kembar gimana, Bu? Karena kembarnya 2, kembar 2 berarti di sini bikin Oke. Nah, yang di min 1 karena dia sendirian, ya udah kita bikin ini. Nah, 3 juga. Berarti ini terbagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5. 5 wilayah. Oke. Ini adalah gradien ya. Nah, garis bilangan tentang gradien. Bu, kalau kembarnya 3 gimana ya? Kita bikin cabangnya 3. Nah, tambahin lagi gitu ya. Kalau 4 cabang lagi begitu, teman-teman. Jadi, jumlah kembarnya itu dihitung ya untuk menentukan kita harus membuat cabang berapa di angka yang kembar tersebut. Nah, setelah seperti ini, langkah berikutnya apa, Jonah?
Ya, Bu. Langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya, sebentar. Sebut ke atas lagi, Bu. Sih masih. Oke. Langkah berikutnya apa? Setelah dapat X, membuat 0, kemudian masukkan ke garis bilangan, langkah berikutnya apa? Apa? Sudah ketemu belum? Dimasukin itu ya, Bu, yang apa namanya? Ya, betul. Dimasukkan ke turunannya buat cari gradien ya, gradien min plusnya. Oke. Nah, sekarang kita menentukan min plus gradiennya ya. Berarti di sini saya tulis f aksen x-nya dulu. Tadi adalah x kuadrat min 2x min 3 per x min 1 pangkat 2. Nah, kita mengambil nilai x-nya nih di kirinya min 1, berarti kita ambil berapa nih, Jona? Ya, Bu. 2 ya, di kirinya min 1 ya. Di antara min 1 sama 1, ambil angka berapa, Jona, yang gampang? Di antara angka berapa? Di antara min 1 sama 1 ini loh wilayah yang 0. 0. Wilayah antara 1 sama 3, kita ambil 2. 2. Oke, nah, Jona, kamu mau pakai angka yang mana? Min 2 atau 0 atau 2? Yang 0. Yang 0. Berarti kita masukkan f aksen 0 sampai. Hasilnya berarti pembilangnya jadi min 3 ya, Jona ya. Nah, dibagi Per 1. bagi berapa, Jona? 1 ya? Iya. Oke, jadinya min 3 ya. Minus hasilnya berarti di wilayah yang ada nolnya nih. Ini, nah yang ada nolnya itu wilayah minus. Nah, kalau ini minus, yang lainnya nggak usah dicoba. Langsung aja di kirinya minus berarti plus, kanannya minus berarti plus. Nah, perhatikan fungsinya cabang adalah kayak ini. Setelah plus berarti min, setelah min plus. Oke, jelas? Teman-teman, gunanya cabang. Nah, sekarang kita udah tahu nih. Kita tahu. Nah, ini adalah naik. Ini adalah turun. Ini nggak ada nih karena cabang ya. Di sini adalah turun. Jadi kalau wilayahnya agak lebar tuh kalau hanya titik dia nggak punya wilayah sebenarnya ya, tapi menentukan selang-selingnya min plus kita. Biar kita hanya menghitung sekali aja, nggak bolak-balik substitusi mencari nilainya ya. Kemudian ini naik. Nah, artinya apa? Kalau naik itu ya naik ke sana arah grafik kita. Nah, turun artinya arahnya ke sini. Ini masih turun lagi. Di sini naik. Nah, gambaran grafik kita seperti itu. Nah, berarti kita tinggal membuat kesimpulan. Jadi grafik F pada interval apa aja nah? Buat intervalnya gimana? Naik pada interval? Apa? Grafik kita akan naik pada interval? Pakai interval turun. Yang naik. Oh, pada akan naik pada interval. Di mana? Wait. Kamu tinggal lihat di garis bilangan. Bakal naik di 1. Di sebelah mananya min 1? No. Di yang sebelah kanannya min 1 kan bentuknya naik. Kanan, kiri. Kiri. Nah, kirinya min 1 naik ya. Ini kan? Oh iya itu. Ada 2 naik nih, ya kan? Iya. Nah, kalau kirinya min 1 nulisnya gimana, Jona? Kiri min 1 berarti
X lebih kecil dari min 1. X lebih kecil dari min 1, betul. Karena ada 2 wilayah, berarti pakai atau. Satu lagi di mana? Atau 3 lebih besar dari X. 3 lebih, kok 3 lebih besar dari X? 3 itu di sebelah kirinya X. X itu yang di sini. Naik itu kita kasih lambang X. X yang lebih besar dari 3. Oke, Jana. Itu kan X-nya sebelah kiri, Bu, itu X-nya, Bu. Sebelah kanan. Lah iya, X-nya sebelah kanan. Berarti X-nya lebih besar daripada 3. Oke. Oh. Gitu ya. Jadi kalau naiknya itu di kirinya min 1, berarti X-nya lebih kecil dari min 1. Pokoknya kalau di kirinya itu lebih kecil, kemudian naik itu di sebelah kanannya 3. Oh, berarti X-nya lebih besar dari 3. Itu ya, jangan kebalik-balik ya. Oke, sekarang grafik F akan turun. Nah, turunnya sekarang Jona. Ada 2 atau hanya 1? Oke, siapa yang tahu? X-nya ada 2 atau 1, Jona? Turunnya ada 2 atau 1? Saya patah-patah, Jona? Iya, betul. Oh, oke. Sekarang gimana? Udah jelas? Iya, udah. Oke. Tadi naiknya ada 2, maka pakai atau ya, Jona ya. Nah, sekarang turunnya ada berapa? Turunnya itu ada 2. Ada 2, berarti kita nulisnya juga pakai Ada atau. 2 kali turun itu. Nah, ini turun yang pertama itu bukan tak terbatas ya, bukan ke kanan ke kiri, dia dibatasi sebelah kirinya min 1, sebelah kanannya 1. Maka nulisnya adalah min 1, nah X-nya diapit. Gitu? Paham? Paham ya? Iya, Bu. Oke. Atau satu lagi. Nah, turun yang berikutnya di antara berapa? 1 sampai 3. 1 sampai 3. Nah, Bu, kenapa nggak dibablasin aja, nggak diterusin aja? Nah, perhatikan. Kalau kalian menuliskan terus, atau kalau misalnya kalian menuliskan dari min 1 sampai 3 aja, Bu. Lah, kan di sini terputus. Ini kan bercabang. Nah, disyaratkan X tidak boleh sama dengan 1. Ini ya, ada syaratnya. Kenapa, Bu, disyaratin? Nah, kita lihat. Kembali lagi, lihat ke fungsi kita. Fungsi kita itu pecahan. Ya kan? Kalau fungsinya pecahan, nih, kalau fungsinya pecahan, ini pasti ada daerah wilayah yang membuat ada suatu nilai X yang membuat dia tidak terdefinisi ya. Kapan fungsi tidak terdefinisi menyebut sama dengan 0. Nah, berarti ini syarat kan? Syarat fungsi terdefinisi F terdefinisi. Berarti penyebut X min 1 tidak boleh sama dengan 0. Berarti di sini F tidak boleh sama dengan 1. Nah, munculnya dari sini. Apakah jelas? Jadi nanti kalau pecahan, kalian perhatikan ya, apakah ada yang membuat fungsinya, penyebutnya itu harus tidak boleh sama dengan 0, supaya fungsi kita terdefinisi, gitu ya. Ada jawabannya, gitu. Kalau 0 kan, 3/0 kan kalau di kalkulator error ya. Seperti itu teman-teman, apakah ada pertanyaan? Contoh 2, kalau fungsinya untuk pecahan, jadi saya review lagi. Pertama cari turunan fungsinya. Kalau fungsinya pecahan berarti ingat lagi rumusnya ya, super V. Setelah dapat turunan fungsinya, kemudian kalian syaratkan kalian mau cari interval naik dulu atau turun dulu. Kalau naik dulu berarti f aksen X harus lebih besar dari 0. Nah, ternyata muncul pertidaksamaan pecahan nih.
Nah, kalau pertidak sama pecahan, langkah pertama adalah faktorkan pembilang dan penyebut supaya kita dapat pembuat nolnya ya. Ini namanya pembuat nol. Pembuat kok jelek banget tulisannya. Agak berat. Ini pembuat nol. Pembuat nol itu berarti satu-satu diambil ya, disama dengan kat nol. Itu artinya pembuat nol. Berarti kita dapat X-nya. Kalau ada muncul kembar, jangan nggak ditulis, supaya kita tahu kembarnya berapa. Kalau sudah dapat kembarnya berapa, kita masukkan semuanya ke garis bilangan. Yang kembar itu berarti kita buat cabang. Kalau kembarnya 2 berarti cabangnya 2, kembarnya 3 cabangnya 3, dan seterusnya. Buat apa fungsinya cabang? Untuk menentukan min plus keteraturan min plus gradien kita. Jadi kita mencobanya hanya satu tempat, satu wilayah. Wilayah yang lain itu ditentukan selang-seling berdasarkan wilayah yang sudah kita hitung nilainya, ya sudah pasti ya. Nah, wilayah cabang itu juga ikut diselang-selingkan tanda min plusnya. Walaupun nanti saat menentukan interval sudah nggak kepake ya. Yang kepake adalah yang ada wilayahnya. Ya sudah, kalau kita sudah tahu min plusnya, berarti plus itu naik, min itu turun. Tinggal dimasukkan ke selang interval. Nah, jangan lupa membuat simpulannya ya, jangan keliru. Karena simpulannya itu ada bobot nilainya sendiri ya. Jadi jangan keliru membuat simpulannya. Ya udah, berarti naik karena ada 2 wilayah, berarti nanti pakai atau ya. Kita tuliskan pakai atau. Kalau ada 2. Oh, ini. Ya, pokoknya kalau ada 2 wilayah, oke, berarti pakai atau ya, pakai atau. Karena turunnya juga ada 2 wilayah, berarti ini pakai gitu. Atau kalau kalian Bu, ini kan turunnya nyambung nih. Kalau saya tulis kalian dari min 1 sampai 3, boleh nggak? Boleh. Asal jangan lupa menyebutkan bahwa X disyaratkan tidak boleh sama dengan. Oke, apakah paham teman-teman? PS3, silahkan kalau ada yang belum paham boleh bertanya. Bu, Boleh, Lopi apa? itu tadi kalau kembar jadi bercabang gitu. Ya. Lovia, suaramu belum Ya, Bu. kedengeran. Ya, gimana? Kalau kembar, Itu kalau cabang. kembar kenapa, Bu? Kalau kembar dia jadi ada 2 nilai X gitu kan? Maka ini X yang pertama, ini X yang pertama, kemudian ini X yang kedua, ini 1, ini 2, gitu. Lovia, jelas? Saya kurang ngerti yang itu, yang X. Apa? Tidak sama dengan 1. Oke, gini. Jadi kalian harus ingat nih saat fungsi di kelas 10, ingat ya? Kalau fungsi tentukan domain gitu ya, domain dari fungsi. Kalau tidak lambat.
kalau misalnya kita punya fx itu adalah 2x kuadrat min 5x plus 7 dibagi x kuadrat min 4. Syarat domain. Syarat domain gimana Lovia? Masih ingat nggak? Bukan. Kalau fungsinya pecahan, kalau fungsi bentuk pecahan, syaratkan penyebut tidak boleh sama dengan 0. Nah, penyebutnya siapa? X kuadrat min 4 nggak boleh sama dengan 0. Ya udah, ini tinggal faktorkan aja nih. X tidak boleh min 2 plus 2 ya. Nah, berarti di sini X tidak boleh sama dengan 2 atau X tidak boleh sama dengan min 2. Nih, supaya nanti fungsi kita terdefinisi. Nah, kenapa? Dia penyebab apa sih? Nah, coba ya. Kita mau cari tahu kenapa dia. Kita panggil wujud dari ini. Supaya kalian lebih jelas. Devon, oke. Tisha, kamu udah masuk? Tisha? Iya, Bu. Oh, oke, gantian sama Devon. Gimana wujudnya kok nggak muncul? Oh, ini dia. Kita pindah ke wujudnya ya. Salah. Oh ya, grafik persamaan fungsinya di ini ya, nanti DKI Ibu ya. Udah dicatat Yang per berapanya? per apa x kuadrat min 4. Dari atasnya juga Lofi. 2x kuadrat min 5x plus 7. Oke, nah ini saya buka ke, kita pindah ke GeoGebra. Nah, udah ya. Saya mau ketikkan fungsi fx sama dengan pembilangnya apa tadi? 2x kuadrat 2x min 5x kuadrat min 5x plus 7. min 5x plus 7 ya. Ya. Oke, kemudian dibagi x kuadrat ya. X kuadrat min 4. Min 4. Oke. Nah, ini. Perhatikan Lovia gambar kita seperti ini. Oh. Tadi X sama dengan min 2 ya. X sama dengan min 2. Di mana dia? Nah, ini warna yang itu. Kemudian X sama dengan 2. Nah, tuh perhatikan teman-teman. Grafik yang ini nggak pernah dipotong tuh. Nggak pernah dipotong oleh kurva. Tuh, hanya limit ya. Limit ke garis itu. Artinya apa? Saat X-nya sama dengan min 2 sama 2 itu
kurva nggak terdefinisi, nggak ada jawabannya. Tetapi selain min 2 sama 2, dia ada nilai Y-nya gitu ya. Gambar kurvanya ada. Apakah paham, Lov ya? Maksudnya tadi domain tadi. Mm-mm. Oke. Jadi penyebut itu nggak boleh sama dengan 0 ya. Nah, atau lagi misalnya nanti kita ketemu grafik yang bentuknya seperti ini. Ini saya agak mereview dulu ya. Misalnya kalian ketemu fx sama dengan akar 2x kuadrat min 5x plus 2. Nah, syarat domain, tentukan domain agar fungsi terdefinisi. Agar fungsi terdefinisi, syaratnya apa? Nasya, kamu ingat nggak? Kalau bentuk Ya, Bu. akar, kalau fungsinya bentuk akar, dia nggak akan ada jawabannya jika apa? Akar berapa yang kamu nggak ketemu jawabannya, Nasya? Gimana, Bu? Carilah nilai akar yang nggak ada jawabannya. Akar 1 ada nggak? Ada. Ada, yaitu 1. Akar 0 ada nggak, Nasya? Enggak. Coba, kamu ada kalkulator nggak? Coba cari. Ada, Bu. Coba diketikkan di kalkulator akar 0 itu ada nggak jawabannya? Error nggak kalkulator? Oh, ada 0. Nah, 0. Kemudian kamu coba akar min 4, coba. 2i gitu, Bu, tulisannya. Oke. Irasional. Nah, inilah yang menjadi irasional itu nggak nyata. Irasional artinya tidak nyata ya? Tidak nyata, tidak rasional. Nah, berarti kalau fungsinya jika fungsi bentuk akar, maka syarat terdefinisi nilai di dalam akar harus tidak boleh ya. Tidak boleh negatif. Ya enggak? Karena kalau negatif nanti bentuknya irasional gitu kan, ada i-nya. Nah, karena dia irasional apa imajiner ya? Imajiner deh kayaknya. Rasional, irasional. Bukan irasional deh, irasional itu akar 2. Ini irasional itu akar 2. Ini imajiner. Tidak nyata ya, imajiner. Dalam imajinasi aja, tapi sebenarnya nggak real, nggak nyata. Nah, berarti kita syaratkan nilai di dalam akar harus tidak boleh negatif. Nah, berarti di fungsi kita itu nilai di dalam akar siapa? 2x kuadrat min 5x plus 2. Nah, ini kita syaratkan harus lebih besar, minimal 0 boleh. Nah, ini muncul pertidaksamaan pertidaksamaan kuadrat ya. Oke. Nah, sekarang kita menyelesaikan bentuk soal ini gimana nih? Kita faktorkan ya pasti ya. Kira kita faktorkan, coba hasil pemfaktorannya apa? Bira mana Bira?
Halo? Oke. Wira pemfaktorannya gimana? Memfaktorkan 2x kuadrat min 5x plus 2. Gimana caranya? X sama 2x. X sama 2x. Terus? Terus. 2 sama 1 2 sama 1 ya. Oke, ini saya ajarin cara cepat memfaktorkan yang ini mesti yang kamu bikin ribet yang ini kan, angka 2 di depan x kuadrat kan. Nih. Iya. Saya ajarkan cara cepatnya nih. Memfaktorkan yang di depan x kuadrat itu angkanya bukan 1. Nah, caranya adalah gini. Ini dalam coretan aja ya. Ini saya 2-nya kita kali ke belakang. Jadi x kuadrat min 5x ini dikali jadi plus 4. Nah, ya udah kita faktorkan biasa tuh, Vira. Jadinya kita cari faktornya 4. Kalau nggak 1 sama 4 ya 2 sama 2 kan. Tapi ditambah nanti harus ketemu min 5 nih. Ini dikali ketemu 4, ditambah ketemu min 5. Oh ya udah yang ini. Berarti yang 1 sama 4 ya. Min 5 berarti min 1, min 4 gitu. Oke. Nah, tapi ini kita simpan di coretan. Nah, nanti saat di hitungan ini nanti dibagi 2, ini dibagi 2 gitu. Nah, kenapa dibagi 2, Bu? Karena kita tadi menghilangkan 2 tadi, kita usir 2 ke belakang gitu kan. Bu, kalau di sini 7 ya udah ini dibagi 7. Habis itu 1 dibagi 2 kan nggak bisa. Ya udah 2 kita kali silang ke x. Jadinya adalah 2x min 1. Yang satunya 4 dibagi 2 bisa. Ya udah x min 2. Nah, dapat nih faktor kita. Jadinya di sini yang 2x tadi sama min 1, yang x sama min 2. Oke? Jelas? Nah, kalau misalnya 7x kuadrat berapa ya? Bentar. 7x kuadrat. 4x min 3. 4x min 3. Plus 4x min 3. Nah, kita memfaktorkan ini. Berarti gimana tadi cara cepatnya? Mana tadi? Cyril. Kita memfaktorkan 7x kuadrat plus 4x min 3 sama dengan 0. Gimana tadi urutannya? Ya, 7 kan dihilangin, Bu. Terus kayak macam biasa. Ya, ini kuadrat plus 4x. 7-nya dipindah kemana? Apa ya? Dikali ke sana, ke belakang. Terus Min 21 ya. Oke. Oke, Cyril. Jangan dihilangin, tapi kita kali sama yang di belakang. Nah, ini tadi 2 kita kali sama ini. Nah, muncul ya. Kan? Nah, kita tinggal cari faktornya min 21. Ini dikali ketemu min 21. Berarti berapa nih? Faktornya 21 berapa? 1 kali 21. Siapa lagi? 7 kali 7 sama 3 nggak sih, Bu? 3. Nah, ya udah ini jumlahin ditambah ketemu 4 ya. Nah, ini berarti plus, yang ini min ya. Ya, berarti ini kita dapat x sama dengan 0. Di sini plus 7, yang ini min 3. Tapi jangan lupa ini dibagi 7 ya. Gitu sih, deh. Ya, oke. Iya, betul. Nah, habis itu 7 dibagi 7 bisa nih. Berarti kita dapat x plus 1 sama 3 dibagi 7 nggak bisa. Nah, 7 kita kali sama x. Berarti 7x min. Nah, begitu teman-teman cara memfaktorkan yang di depan x kuadrat tidak 1. Lebih mudah kan? Biar nggak cari-cari berapa ya.
Oke, teman-teman, ini review supaya fungsi kita terdefinisi. Tapi nanti yang sering muncul yang bentuk pecahan sih ya, yang bentuk akar sih jarang muncul di turunan ini. Oke, paham ya? Kita Bu, kembali ya apa? Apa aja yang harus ada syarat? Yang ada syarat itu pecahan, ya pasti. Kemudian akar. Satu lagi logaritma. Logaritma kelas 10 belajar. Tapi yang tersering muncul sih pecahan loh ya. Oke, kalian untuk kalian. Kalau untuk anak IPA sih sampai yang bentuknya macam-macam. Gitu loh ya. Makanya saya hanya menjelaskan tentang pecahan sama yang akar. Akar ini aja jarang muncul. Oke, Love ya. Oke, Bu. Oke. Ya, kita lanjutkan sekarang ya. Ke sini. Nah. Ini tadi oke. Kita sekarang ke soal ya. Nah, ini perhatikan teman-teman gambaran grafik kita. Tadi yang soal bentuk pecahan tadi. Saat X sama dengan 1 nih, dia jadi asimptot tegak. Garis tegak di X yang enggak pernah dipotong oleh grafik kita, fungsi fx itu. Tidak pernah dipotong. Jadi tadi batas kita kan min 1 ya, min 1 itu di sini, kemudian sama 3 itu di sini. Nah, ini batas kita tadi. Tadi 1 tadi bercabang kan, karena ini dia adalah asimptot. Saat kurang dari min 1 dia naik ya kan. Naik. Saat antara min 1 sampai 1 dia turun kan. Nah, ini posisi graf kita di sini turun. Nah, antara 1 sampai 3 yang mana Bu? Yang ini yang dipakai. Ini juga turun. Nah, tadi kenapa harus ditulis terpisah? Karena grafiknya memang terpisah. Nah, kalau kalian tulis nyambung tadi, maka harus disyaratkan X tidak boleh sama dengan 1 ya. Karena terpotong di sini, nggak nyambung. Nah, kemudian selebihnya 3 itu adalah naik. Nah, begitu. Tapi nanti kalian nggak usah perlu menggambar ini grafik, tapi kalian yang perlu adalah garis bilangannya ya. Garis bilangan itu wajib supaya kalian tahu wilayah-wilayahnya, gitu ya. Oke, sekarang kita ke soal nomor 3. Nah, teman-teman, silahkan nanti dicoba soal nomor 3 dari A sampai E. Tentukan interval naik dan turun ya, interval kapan fungsi naik, kapan fungsi turun, seperti contoh yang tadi ya, 2 contoh di atas tadi. Yang fungsinya tidak pecahan berarti yang ini nih, sampai C. Yang C gimana Bu? Kali pelangi aja ya, supaya rumus pertama aja yang dipakai. Nah, baru yang nomor B sama E itu fungsi pecahan, contoh yang kedua tadi ya. Oke, teman-teman? Apakah paham apa yang harus kalian coba kerjakan? Jelas ya? Jadi ikuti contoh di sini tadi. Nah, satunya adalah fungsi pangkat, fungsi bentuk polinom, kemudian satunya fungsi pecahan. Nah, ikuti langkah-langkahnya di situ, dia mirip. Mana soalnya tadi? Oke, soal nomor 3 ya. Kalau misalnya kalian ini sudah selesai, boleh dicoba nomor 4, ini sudah habis. Persamaan garis singgung. Nah, nanti kita lanjutkan ke nilai maksimum ini. Oke, teman-teman, apakah masih ada yang mau ditanyakan? Kurang 5 menit lagi. Iya ya, 5 menit lagi ya. Kita selesai jam 12 atau 12.10. Mikel. Tahu nggak? Jam 12, Bu. Kalau nggak salah. 5 menit lagi. 4 menit lagi. Apakah ada pertanyaan nomor 3? Kalau nggak ada, saya lanjut. Kita lanjutkan eksamen. Nail? Ada pertanyaan? Dari saya cukup sih, Bu. Oh, cukup. Oke. Ini ya teman-teman ya, kalian coba kerjakan nomor 3. Oke.
Sekarang saya tutup.